Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fadilah dari Prodi Pemeliharaan Mesin dengan NIM 10206003. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Dr. Ujang Chandra, SH, MH, MIP, MAP. Adapun isi dari buku ini yaitu yang bab pertama menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Poin pertama itu tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, kemudian ada landasan yuridis, lalu ada landasan sosiologis, landasan filosofis, dan yang terakhir ada landasan kultural. Tujuan dari pendidikan Pancasila yaitu mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian poin yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan Pancasila. Yang pertama, rumusan Pancasila secara etimologis. Istilah Pancasila berasal dari Sanskerta India, itu bahasa kasta Brahmana, yang menurut Muhammad Jamin perkataan Pancasila memiliki arti secara leksikal, yakni Pancasila, panca artinya 5, sila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kemudian ada rumusan Pancasila secara terminologis, lalu rumusan Pancasila secara historis, dan yang terakhir ada rumusan Pancasila secara sosio-filosofis. Kemudian poin yang ketiga ada tujuan mempelajari Pancasila. Tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, kondisional maupun secara objektif ilmiah. Kemudian bab kedua ini menjelaskan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Poin pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Itu ada Pancasila pada masa prakemerdekaan, lalu Pancasila pada masa era kemerdekaan, ada Pancasila pada masa era Orde Lama, dan Pancasila era Orde Baru. Kemudian poin kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Kemudian poin yang ketiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusional nomor 4 PUU 10/2012. Kemudian bab ketiga ini menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin yang pertama yaitu pengertian filsafat. Kemudian poin yang kedua pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Lalu poin yang ketiga ada konsep dasar filsafat Pancasila. Dan poin yang terakhir ini ada menjelaskan tentang landasan filsafat Pancasila. Lalu kemudian bab 4 ini menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Poin yang pertama yaitu pengertian dari nilai, etika, dan norma. Lalu poin kedua menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Lalu bab 5 ini menjelaskan tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Poin-poinnya yaitu yang pertama ada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian poin yang kedua isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Poin yang terakhir ada refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Kemudian dari bab 6 ini memahami tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
Poin yang pertama yaitu ada pengertian dari ideologi. Lalu poin yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Poin ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Poin keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Dan poin yang terakhir ini menjelaskan tentang memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusional nomor 100 PUU 11 2013. Kemudian bab 7 ini menjelaskan tentang memahami demokrasi Pancasila. Poin yang pertama itu ada perkembangan demokrasi di Indonesia, dan poin yang terakhir ini tentang konsepsi dari demokrasi. Kemudian bab 8 ini menjelaskan tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin-poinnya yaitu yang pertama ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Lalu poin kedua ini menjelaskan tentang istilah dan pengertian hak asasi manusia. Kemudian poin ketiga tentang macam-macam hak asasi manusia. Lalu poin yang terakhir ini menjelaskan tentang pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kemudian dari bab 9 ini menjelaskan tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Poinnya yaitu yang pertama ada isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian poin yang kedua menjelaskan tentang isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang ketiga menjelaskan tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan poin yang keempat menjelaskan tentang hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang kelima ini menjelaskan tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Poin yang keenam ini menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu poin yang terakhir ini menjelaskan tentang struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 ini menjelaskan tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin yang pertama ini menjelaskan tentang pengertian paradigma. Poin yang kedua ini menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Poin ketiga menjelaskan Pancasila sebagai paradigma reformasi. Poin yang keempat menjelaskan Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Lalu poin yang terakhir ini menjelaskan tentang eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Sekian review dari saya tentang buku dari Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.